Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meringkus buron korupsi IKTP Paulus Thanos yang kabur ke luar negeri selama hampir 5 tahun lamanya. Namun demikian, KPK kesulitan memulangkan Paulus Thanos lantaran harus berkoordinasi dulu dengan negara tempat Paulus Thanos ditangkap. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyanto mengatakan saat ini KPK sedang melengkapi syarat ekstradisi agar Paulus Thanos dapat dibawa ke Indonesia. Lalu siapakah Paulus Thanos? Sosok Paulus Thanos alias Tian Po Chin adalah Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra. Ia lahir di Jakarta pada 8 Juli tahun 1954. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau IKTP tahun 2011 hingga 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Agustus 2019. Perusahaan milik Paulus Thanos yaitu PT Sandipala Arta Putra terbukti mendapatkan keuntungan fantastis yakni 140 miliar rupiah dari hasil proyek pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012. Dalam skandal korupsi IKTP, PT Sandipala Arta Putra yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI bertugas mencetak 51 juta belangko IKTP. Fajri mengungkapkan bahwa harga produksi satu keping IKTP adalah Rp7.500, namun dari konsorsium, harga yang ditetapkan mencapai Rp14.000 lebih per kepingnya. Pada Agustus 2019, Paulus Thanos bersama 3 orang lainnya, diantaranya adalah mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edy Wijaya, anggota DPR RI 2014-2019, Miriam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknik Teknologi Informasi Penerapan IKTP Husni Fahmi ditetapkan sebagai tersangka baru atas kasus korupsi IKTP. Namun sejak ia ditetapkan sebagai tersangka, Paulus kabur ke luar negeri. Keberadaan Paulus Thanos terdeteksi oleh KPK di Thailand. Pada awal tahun 2023, KPK menyebut bahwa Paulus Thanos sudah berganti kewarganegaraan. Ali hanya mengatakan Paulus Thanos mengubah kewarganegaraannya di Indonesia. Namun saat itu KPK enggan mengungkap negara yang dimaksud. Terungkap fakta baru, red notice terhadap Paulus terlambat diterbitkan karena ia diketahui telah berganti nama dan mungkin juga mengubah kewarganegaraannya. KPK menduga ada pihak yang berupaya menghalangi proses penyidikan Paulus Thanos. Diduga salah satu indikasinya terkait perubahan identitas dan kewarganegaraan Paulus Thanos. KPK mengaku heran dengan perubahan identitas dan kewarganegaraan Paulus Thanos. Pergantian identitas ini memunculkan kecurigaan adanya pihak tertentu yang membantu proses tersebut. Anehnya pergantian identitas ini dilakukan saat Thanos berada di luar negeri yang seharusnya tidak memungkinkan. KPK mengungkap Paulus Thanos kini tak lagi memegang paspor Indonesia. Ia telah mengganti kewarganegaraannya menjadi warga negara di salah satu negara Afrika Selatan dengan nama baru. Akibat perubahan itu, KPK terhalang untuk membawa Paulus kembali ke tanah air guna menghadapi hukum atas keterlibatannya dalam kasus mega korupsi IKTP.